Baik, kemudian kita bahas tentang jenis-jenis masker. Nah, jenis-jenis masker di sini, pertama adalah masker kain. Jadi yang kita bahas di sini adalah masker kain, kemudian masker bedah yang three-ply. Kalau masker bedah two-ply ini tidak direkomendasikan baik untuk tenaga medis maupun untuk masyarakat. Masker N95 tidak akan kita singgung di sini, karena masker N95 itu adalah sebuah respirator. Dia hanya khusus digunakan untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kontak dengan kasus yang infeksius tingkat tinggi. Kemudian ada lagi yang namanya reusable face piece respirator. Ini juga tidak kita bahas di sini karena dia direkomendasikan bagi pekerja dengan resiko tinggi terpapar gas berbahaya. Jadi yang kita bahas ini adalah masker kain dengan masker bedah three-ply. Bedanya apa aja sih? Kalau masker kain itu dipakai orang sehat, tetap jaga jarak, tetap protokol kesehatan, karena 40-50% partikel masih dapat menembus masker tersebut. Tapi dia bisa dicuci dengan deterjen. Nah, kalau masker bedah, dia dipakai tenaga medis dan orang yang sakit, dan orang-orang yang dengan kondisi-kondisi tertentu. Dia memfiltrasi 30-95 partikel dengan ukuran 0,1 mikron, dan biasa digunakan untuk masyarakat umum jika sakit, tapi ini hanya sekali pakai. Nah, untuk masker N95 kita tidak usah dibahas ya, karena dia hanya dipakai oleh tenaga medis yang harus kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi. Oke, pertama kita membahas tentang masker medis. Penggunaannya hanya sekali pakai. Filtrasinya bisa sampai 95%. Memiliki kemudahan bernafas yang tinggi dengan resistensi cairan yang baik, terdiri dari 3 atau 4 lapisan, dan ada ujinya, ada standarisasinya tertentu. Dan dia harus dapat menahan droplet dan partikel sambil tetap dapat digunakan nyaman untuk bernafas. Nah, sebelum menggunakan atau membeli masker jenis ini, jadi kalau Anda membutuhkan atau menginginkan untuk membeli masker ini, pastikan tertera di kemasan bahwa masker ini benar-benar digunakan untuk medis. Jika ada tulisan di situ health masker, bukan selalu jika itu bukan berarti masker medis. Usahakan membeli masker dari yang brandnya terpercaya. Bila belum kenal brandnya, usahakan meminta sertifikasi baik dari Kemenkes maupun ada sertifikasi dari produsennya yang tertera bahwa masker tersebut adalah masker medis. Nah, apa aja tulisan yang tertera? Biasanya tulisannya tertera medical grade, medical mask, disposable medical mask, atau surgical. Nah, ini adalah jenis-jenis masker medis. Ada yang bentuknya seperti ini, kotak seperti ini. Ada juga yang bentuknya duckbill seperti ini. Nah, kemudian kita bicara tentang jenis masker yang non-medis. Dia terbuat dari bermacam-macam kain. Dapat terdiri dari kombinasi jenis kain. Dia perbedaan kombinasi dan jenis kain ini memberikan filtrasi dan kemudahan nafas yang berbeda-beda. Standar masker non-medis telah ditetapkan oleh orang-orang di Prancis sana. Dan bernafas maksimum 3 lembar. Maksudnya apa sih di sini? Maksud non-medis ini itu maksimal 3 lembar, karena itu akan mempengaruhi dari kemudahan bernafas kita. Inhalasi adalah bagaimana kita menyerap udara dan menghirup udara, dan inhalasi bagaimana kita mengeluarkan udara. Jadi maksimal 3 lembar. 3 lembar itu yang paling baik. Oke. Apakah jenis-jenis masker non-medis? Jenis-jenis masker non-medis banyak sekali. Bisa juga masker dengan bahan menyerupai masker medis, tapi belum tentu dia masker medis. Bisa juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Ada yang kain, ada yang spunbond, ada yang rajut. Banyak sekali masker-masker medis. Nah, pilihannya, kapan kita pakai masker medis dan masker non-medis, kita harus sesuaikan dengan rekomendasi dari WHO atau Kemenkes, atau gugus tugas. Baik, ini adalah rekomendasi dari WHO. Nah, jadi, di tablet ini,
pada semua masyarakat sebetulnya harus memakai masker non medis. Yang harus memakai masker medis itu hanya kelompok masyarakat yang rentan atau orang dengan gejala yang mengindikasikan COVID-19. Jadi kalau ada demam, ada gejala-gejala yang saya sebutkan dari awal itu, dia baru pakai maskernya masker medis. Atau orang yang rentan. Orang yang rentan itu apa? Orang yang dengan komorbiditas penyerta seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit paru kronis, kanker, cerebrovaskular, obesitas, imunosupresi, itu bisa pakai masker medis. Nah, rekomendasi WHO tersebut mengacu pada keadaan kondisi masker medis yang masih langka atau kurang tersedia di umum dan menghemat penggunaan masker medis ke pihak yang lebih membutuhkan. Nah, ini adalah rekomendasi dari gugus tugas, hampir sama dengan WHO, di mana di sini dikatakan di fasilitas umum memakai masker kain 3 lapis atau kain katun. Kemudian memakai yang sakit dengan gejala-gejala mirip menjurus ke COVID, pakai masker bedah triply. Masker non medis, cara memilihnya. Jadi pertama kita harus sesuaikan dengan rekomendasi WHO dan gugus tugas COVID. Tanyakan keefektivitasannya untuk menangkal corona. Sesuaikan dengan bentuk muka dan kenyamanan saat beraktivitas. Ini yang paling penting. Pastikan area hidung dan mulut tertutup dengan sempurna, termasuk dagu depan juga tertutup. Dan pastikan tidak ada celah di pinggir masker yang dapat menjadi jalan masuk virus. Kemudian dapat disesuaikan dengan fashion. Nah, ini ada tabel dari WHO tentang efisiensi, filtrasi, penurunan tekanan, faktor kualitas, dan filter masker non-medis. Dari sini, penelitian yang ada di sini disebut dari tiap lapis kain-kain yang ada. Efisiensi filtrasi awal ini maksudnya filtrasinya, penyaringan virusnya itu seberapa persen. Jadi semakin banyak semakin tinggi efisiensi filtrasi awal itu semakin bagus. Kemudian turunan tekan awal itu adalah hambatan untuk bernafasnya. Semakin tinggi, semakin jelek. Jadi semakin rendah, semakin enak kita bernafas. Ini suatu konsensus yang dimana dia itu menghitung dari efisiensi filtrasi dan turunan tekanan. Tapi memang di sini cut off dari ilmuwan adalah 3. Jadi dengan nilai di atas 3 itu sudah enak untuk dipakai. Jangan yang terlalu tinggi juga, karena seperti ini, seperti spoon bone, meskipun dia kenyamanannya tinggi, tapi efisiensi filtrasinya hanya 6%. Oke, jadi ini rekomendasi WHO dari masker non-medis, itu ada 3 lapis. Apa aja sih 3 lapis itu? Pertama, lapisan terdalam yang menyentuh hidung dan mulut. Sebaiknya menggunakan bahan katun atau campuran katun. Kemudian, lapisan tengah yang berfungsi meningkatkan filtrasi dan menahan droplet menggunakan bahan sintetis seperti polipropilen atau katun. Kemudian lapisan yang terluar yang berfungsi membatasi kontaminasi eksternal hingga ke hidung, sebaiknya menggunakan bahan propilen, polyester, atau kombinasi keduanya. Ini dari WHO. Nah, jenis masker non-medis yang terbaik adalah jenis dengan minimal 3 lapis, dengan spesifikasi lapisan di atas atau minimal 3 lapis kain katun, dengan filtrasi minimal 70%. Dia tetap nyaman dipakai dan tidak menghambat atau mengganggu pernafasan, dan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan lainnya saat menggunakan masker non-medis. Jadi kalau kita membeli masker non-medis ya, kita jangan hanya membeli satu, terus kemudian kita pakai. Jadi kita harus membeli bermacam jenis dulu, kemudian kita coba. Jadi setelah di rumah kita coba, kita paskan dengan model muka kita. Yang paling nyaman dipakai dengan minimal 3 lapis kain katun, itu yang kita pakai untuk sehari-hari. Ini rangkuman dari yang